Sahabat sekalian, begitu pentingnya posisi pemuda dalam Islam, sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran dengan perhatian yang besar. Menariknya, sebagian besar tentang pemuda dihadirkan Allah dalam ayat-ayat yang terkait dengan kekokohan iman, kepahlawanan, dan keberlangsungan dakwah Islam. Begitu juga Rasulullah SAW sangat memperhatikan proses pembinaan bagi pemuda. Dan kita akan melihat bahwa sejarah kemajuan peradaban Islam adalah pemuda yang menjadi tulang punggungnya dan menjadi tokoh kuncinya. Dia adalah sekelompok pemuda yang teguh imannya, berani, inspiratif, dan menawan. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Allah meminta Rasulullah dan para guru, pembina, dan pembimbing umat penerus dakwah ini agar belajar dan memberi perhatian serius kepada pembinaan pemuda. Bahkan hingga Allah menamakan surah ini dengan surah Al-Kahfi. Pentingnya kisah pemuda ini semakin terasa karena Rasulullah meminta kita membacanya berulang-ulang setiap pekannya. Bahkan bukan di hari biasa, tapi di hari terbaik, yakni hari Jumat. Padahal tidak banyak surah yang Rasulullah meminta kita membacanya secara berulang. Isyarat-isyarat ini hendaknya kita baca dengan cermat. Ashabul Kahfi, inilah kisah pemuda yang bukan hanya menyelamatkan diri dari raja saat itu, tapi juga menyelamatkan dakwah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada." Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Lalu pada ayat 13 Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Begitulah Rasulullah SAW diingatkan Allah bahwa dulu pernah ada circle pemuda yang mempesona, yang bukan hanya menyelamatkan diri mereka saat ada ancaman, tapi mereka juga menyelamatkan dakwah ini. Sahabat sekalian, Allah juga mengingatkan Rasulullah dan kita semua tentang seorang pemuda bernama Ibrahim yang begitu teguh, tidak mau terkontaminasi atas kemusyrikan berhala dan patung yang saat itu menjadi kebiasaan penduduk negeri. Qalu sami'na fatayyan kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka itu, tokoh-tokoh musyrikin itu berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Dialah yang bernama Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 60. Begitu juga kita diperintahkan Allah belajar dari seorang pemuda tampan yang hebat, tidak tergoda oleh bujuk rayu wanita cantik, menawan lagi kaya raya. Itulah seorang pemuda ganteng bernama Yusuf yang dikisahkan Allah dalam surah Yusuf ayat 30 sampai 34. Sahabat sekalian, kepahlawan pemuda yang dibina secara serius oleh Rasulullah telah menghiasi risalah Islam yang agung ini. Jasa-jasa besar para pemuda yang menyebabkan dakwah ini sampai kepada kita saat ini, ke negeri tercinta ini. Dakwah yang saat ini telah memasuki ruang-ruang gedung parlemen, kementerian, serta kantor-kantor penting di negeri ini. Maka mari kita kenang beberapa di antaranya. Adalah seorang pemuda kaya, perlente, tampan, dan anak mami. Itulah sosok Mus'ab bin Umair yang sudah bergabung dalam kafilah dakwah Rasulullah menjadi sahabat inti awalun pada usia 26 tahun. Dan dia ikut berikrar dalam Bai'atul Aqabah. Hebatnya padahal saat itu sebenarnya Mekah tengah dikepung oleh fenomena kemusyrikan dan hiburan-hiburan yang melenakan. Seorang diri ia menunaikan tugas dakwah pertama sebagai duta dakwah untuk membuka dan mempersiapkan kota Yathrib atau Madinah sebagai tujuan Rasulullah dan barisan mukminin hijrah dari Mekah yang sudah tidak kondusif lagi. Luar biasa strateginya, luar biasa strategisnya tugas ini. Buah kejelian Rasulullah dalam membina pemuda. Mus'ab menunaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya.
Bahkan wafatnya pun di usia yang terbilang masih muda, 40 tahun. Jadi kita lihat usia keislamannya hanya 14 tahun. Mari kita bandingkan dengan usia keislaman kita ataupun usia kita dalam barisan dakwah ini sudah puluhan tahun. Mus'ab ia syahid sebagai kesatria saat menjadi tameng melindungi gurunya Rasulullah saat perang Uhud. Demikian disebutkan oleh Saifur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Maktum. Sahabat sekalian, kisah kedua, saat menghadapi tantangan penting dan strategis yakni ekspedisi ke Syam tahun 11 Hijrah, Rasulullah membutuhkan seorang panglima yang akan memimpin barisan umat Islam. Tahu siapa yang dipilih dan dipercaya Rasulullah? Dialah Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun, yang kira-kira sekarang belum lulus SMA. Keren memang anak muda ini, padahal saat itu banyak sahabat yang lebih senior. Inilah Usamah, panglima termuda dalam sejarah di dunia ini. Pemuda hebat lainnya adalah seseorang yang baru masuk Islam pada usia 30 tahun dan wafatnya di usia masih muda, 36 tahun. Artinya usianya dalam barisan dakwah ini hanya 6 tahun. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah menceritakan peristiwa menakjubkan saat wafatnya, sampai-sampai arus Allah yang agung itu terguncang. 70.000 malaikat ramai-ramai memandikan jenazahnya dan mengkafaninya. Dialah Sa'ad bin Mu'az. Sahabat sekalian, pemuda keren lainnya sebutlah nama Umar bin Abdul Aziz. Ia mampu memikul amanah besar sebagai gubernur Hijaz di usia 23 tahun dan amanah yang lebih besar menjadi khalifah dinasti Umayyah di usia 34 tahun. Hebatnya saat menjadi khalifah, ia hanya membutuhkan 2,5 tahun atau setengah periode jabatan saat ini untuk menjadikan masa-masa emas dan kejayaan dunia dengan tingkat kesejahteraan dan keamanan yang sangat baik, hingga tak ada seorang pun mustahik ditemukan saat itu. Ada pula kisah pemuda hebat lainnya, namanya Muhammad, yang diberi gelar Al-Fatih, yang berhasil memimpin penaklukan Konstantinopel di usia 21 tahun. Usia anak-anak kita baru masuk kuliah. Benteng kokoh yang sejak masa Utsman bin Affan hingga melewati 2 fase dinasti besar yakni Umayyah dan Abbasiyah. 8 abad berlangsung, benteng itu masih belum berhasil ditembus. Pemuda Al-Fatih berhasil menembusnya, padahal situasi sangatlah sulit. Ada Laut Marmara dan 2 kekuatan besar yakni Bizantium dan Roma. Pengaruh besar dari sang pembimbingnya yang senantiasa memunculkan kegelisahan pada jiwa muridnya Al-Fatih untuk memiliki tanggung jawab dakwah dan selalu optimis. Para guru, pembina, dan pembimbing umat yang baik, betapa saat ini kita sangat membutuhkan generasi pemuda sebagai pelanjut dakwah mulia ini. Lihatlah sekeliling kita, sebagian besar kita berusia 45 bahkan 60 tahun lebih. Takutlah kita andai meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, lemah secara ibadah, lemah secara karakternya. Karena enggan ataupun kita tidak mampu mencetak dan memproduksi generasi pemuda sebagai the greatest generation. Dalam sebuah risalah, seorang syekh mengingatkan kita semua bahwa bangsa yang tidak melakukan pembinaan kepada umat, termasuk kepada pemuda, merupakan sa'bun abisun miskinun, yaitu bangsa yang rapuh dan patut dikasihani. Sahabat sekalian, mencetak pemuda yang layak menjadi pelopor kebaikan dan teladan itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak bagi kita semuanya. Sebab di tangan mereka lah estafeta kepemimpinan dan masa depan dakwah. Maka sebagai guru, sebagai pembina dan pembimbing umat, proses perekrutan dan kaderisasi terhadap elemen pemuda hendaknya menjadi perhatian besar kita bersama sebagai wujud tanggung jawab kita, bukan hanya bagi kepentingan Islam, tapi juga bagi kemajuan bangsa dan negeri tercinta ini. Jikapun harus mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga untuk keseriusan pembinaan para pemuda, maka anggaplah itu sebagai aset investasi kita, menumbuhkan generasi penerus sujud-sujud kita, penerus majelis-majelis pembinaan kita, yang kelak insya Allah mereka, para pemuda yang kita bina itu akan menjadi penopang dan tulang punggung dakwah ini, orang-orang penting dalam dakwah ini di seluruh daerah dan negeri ini.
Keseriusan kita merawat agar mereka tumbuh, menguat, membesar, tegak lurus, dan menyalakan seruan kebaikan. Generasi yang memiliki DNA pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.